Tabe Pak. Bor 2. Tabe Pak, bor 2. Ibu Rosmini. Ya, Bu. Ibu Andi tidak bisa masuk. Jadi itu bilang Kak, kenapa bisa? Anu kapang, bukan juga karena belum diterima sama Bapak. Itu Mi. Tabe Pak, bor 2. Ya, sempat belum diizinkan. Iya. Saya saja ini pakai hak Jelek jadi. jaringan. Ya, Bu, jelek sekali jaringan. Padahal HP sudah disimpan di atas lemari, Bella. Ya, Bu, tetap tidak bisa, we, ya Allah. Iya, jadi bagaimana Ibu? Kita anu saja Ma, sambil menunggu Ibu Andi. maaf Bu, tadi terlambat. Iya, terlambat Kak. Gabung tadi penyampaiannya Bapak. Kita disuruh cari satu kasus, kemudian kita bahas kasus itu. Dia memakai paradigma apa, prinsip apa, dan 9 langkah apa, 9 langkah keputusan. Nah, tadi di sini kufoto. Oh iya. Ini menganalisis kasus nyata yang sudah disepakati. Jadi nanti kita mencari satu kasus, kasus mana yang akan kita sepakati, kemudian paradigma apa yang sebaiknya kita gunakan dalam kasus yang kita pilih itu. Nah, kemudian prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Yang ketiga, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum, mengapa, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak, apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat. Jadi nanti ini memiliki satu kasus. Ibu Rosmini. Tabe Pak. Bapak Fasil. Bor 2. Tabe Pak.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Andi. Alhamdulillah sudah bisa masuk Lewat HP jika ini, Bu. lewat HP, Ki. Iya, enggak bisa sekali. Ibu Rosmini tadi sempat masuk, tapi keluar lagi. Oh iya, jadi bagaimana, Mi? Kurang sehat Kak juga ini. Semoga lekas sembuh, Bu. Iya. Ini baru saat Kak Ji masuk, Bu, di Google Meet di laptop ini. Oh iya, jadi di HP Ki ini untuk Iya. sementara. Untuk Iya. sementara di HP. Jadi apa Mi kita dibahas di sini tentang itu kasusnya? Iya, Bu, kita disuruh pilih satu kasus. Kemudian nanti akan kita bahas paradigma apa yang akan kita pakai, prinsip apa, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi sudah ada, Bu. Ya, kita tunggu dulu Ibu Rosmini Jafar. Ya. Minta maaf Bu, tidak terlalu adu kayak ini. Satu hari Ya. tadi di lapangan. Kayak motong hilang suara. Iya, kecapean Bu, berapa hari nih melatih nih. Melatih 17. Di sini juga Bu, begitu. Ada ini. Sudah lengkap Ki. Sudah lengkap Ibu. Jadi bagaimana? Ada kasus? Jadi kita sebut nih dulu satu-satu mungkin kasus tadi, baru kita pilih yang mana Iya Bu. yang kita sepakati bersama. Buros Mini. Ada kasus tak Jadi, Bu?
Jelek juga jaringannya Ibu Rosmi. Iya, Bu. Saya ndak tahu itu dia nuku tadi garis merah itu karakter tidak bisa. Begini Ji Bu, kalau saya copy tuh begini Ji muncul. Nah, ini yang ku copy Copy. link. Iya, Oh, linknya tak tuh. hapus sih. Kita hapus itu yang dalam kurungnya, Bu. Ada dalam kurungnya, Ga? Ndak ada. Ini Ji, yang pertama tadi, yang bor pertama tadi begini Ji, tapi bisa Ji masuk. Kenapa ini begini? Tidak Ya, tidak bisa. ada kata gabung, toh? Tidak ada kata gabung Ndak sampingnya, ada. berarti Ini ada ndak ada. ada sebagian di situ yang mau kita hapus. Coba kita hapus terakhirnya. Sampai dia ada muncul kata gabung. Aku kasih Coba, begitu Bu, sampai di HTTPS Ji baru bisa ada ini. iya kan? Eh, ah, baru ada muncul gabung. Au, Jadi ya tidak bisa, padahal tadi bagus sih. Ini barusan tidak mau. Ibu Ros, jadi apa ini? Bagaimana ini Bu? Gimana Mi kita sepakati anunya kasusnya? Coba Bu, tak kirim juga kasus di grup sempat kayak anu lebih bagus kasus tadi dibahas. Ada Bu, Saya ada aku saya dapat jadi. kirim. Ya, Memang. Oh iya Bu, saya coba buka ya. iya Bu. Kenapa saya iya, kirim Bu? iya. Karena kurang bagus jaringanku. Saya juga ini Bu lewat di HP jika ini baru masuk biar Iya, di lewat HP HP ndak ini. juga. Kita coba buka kasus yang dikirim lagi di yang link Canva ya Bu ya. Iya. Ada juga itu dikirim sama Ibu Melinda. Ibu Rosmi ini kayaknya yang kirim, Bu. Ibu siap. Iya Bu, iya. Kurang aneh. Oh iya, Bu Rosmi ini paling yang kirim pas Kita waktu saya sampai jam berapa di BOR? jam Jam 10, kayak 10 jam 10, Bu. 15 Iya, jam 10 kayaknya Bu, karena kita cuma sampai jam 10.15 Di. iya. Oh iya, masih lama sih. Lama sih guys. besok Bu Melinda Tabe Bu atau Bu Iya, Rosmi iya. besok yang presentasi siapa Mi, karena mungkin saya tidak bisa Kak, kalau hilangin suara ndak bisa. Bisa, Ji, Bu, bisa. Siap, insya Allah. Iya, karena seperti itu karena kurang enak badan jadi begini dari kemarin. Iya. Bagaimana nih kasusnya Ibu?
Lengkap mi juga Bu di. Kasusnya Ibu Rosmi ini. Iya, Iya, terserah mi kita Bu, yang mana bagus dia yang mana bagus diambil. ya sesuai kesepakatan bersama. Iya, Ibu Rosmi ini kasus tak Mika Ibu? Atau kasusnya Ibu Andi? Baru saya buka itu kasus satu. Oh, Buka kasusnya. coba baru ku baca itu kasusnya yang dari Bu Andi. Oh, iya, iya. ini saya ceritaku tentang permasalahan tentang buku hasil laporan, buku rapor yang 7 orang tidak sempat terinput, tidak sempat dikerjakan karena kurang sehat. Jadi komplain orang tuanya yang 7 orang. Karena tidak selesai-selesai sampai tahun depannya, begitukah, Bu? Iya, Bu. Hmm. Pertengahan semester sampai pertengahan semester ada lagi datang komplain mengenai buku rapor karena belum dibagikan sama murid itu. Baru juga aku baca-baca ini. Iya, Bu. Baru kepala sekolahnya itu sudah pensiun di? Pensiun dan ada PLT-nya. Ya. Iya. Pertanyaan semesta datang mengenai buku rapor tersebut temporer itu perlu tidak lagi sesuai merasa masih kurang sehat. Bapak persen tulis kepala sekolah nama Iya, seberapa? dibantu, ada yang membantu. Katanya kita ini kita bantu Pak itu yang guru tuh karena waktunya datang itu itu orang tuanya dia masih kurang fit, masih kurang sehat, makanya itu buku rapornya belum jadi. Makanya kita berinisiatif untuk membantu. Nah, diminta itu rubriknya, rubrik penilaiannya untuk jadi acuan. Karena sudah ditelepon juga sama ini PLT, kenapa belum jadi? Sedangkan ini murid orang tuanya bergantian untuk komplain karena sudah masuk pertengahan semester, belum ada juga itu buku rapornya. Jadi itu Mi. Jadi di lain sisi kita merasa juga karena bapaknya lagi sakit, kemudian di anu tuh juga orang tuanya siswa. Iya, kan Karena kita juga orang tuanya siswa karena mungkin penasaran dengan hasil rapornya anaknya, hasil bagaimana hasilnya. Jadi dia begitu komplain kenapa buku rapornya belum dikasih. Jadi kita berinisiatif ini juga
kan pensiun mi kepala sekolahnya. Jadi pada saat datang berikutnya lagi orang tuanya, PLT-nya yang tangani karena sudah ada PLT. Pas Ya. ditangani sama PLT, diteleponlah ini bapak, ini guru, kenapa masih sakit ini ceritanya, masih sakit, makanya berinisiatif kita mengambil alih itu, kita yang kerjakan itu rapor, diminta nih sama Pak Budi apa anunya supaya jadi nilai-nilainya, nilai sehari-hariannya apanya, rubriknya supaya acuan kita untuk selesaikan ini buku rapor. Setelah rapornya selesai, uh, dihubungi ini Bapak Pak Guru untuk masuk ke sekolah agar buku rapor tersebut bisa ditandatangani dan bisa diselesaikan dengan cepat. Agar tidak ada lagi itu orang tuanya datang ke sekolah untuk komplain. Iya. Begitu mi Bu, didatangi Pak Budi, dihubungi lagi ke itu kepala sekolah, PLT-nya, PLT kepala sekolah untuk bertemu dan supaya tanda tangani juga itu buku rapor. Di situ selesai mi itu buku rapornya. Iya. Ada mi lagi yang komplain ini orang tua. Keluar Kasus Ibu. Ah, Keluar Ibu ini mi kasus yang disepakati mi itu ini kasus yang disepakati. Studi kasusnya itu mengandung dilema etika yaitu kasih sayang dan keadilan. Ya. Kasihan di dilema kita karena di samping kasihan juga sama ini Bapak Guru karena sakit jadi tidak sempat. Ini juga orang tua minta keadilan, kenapa anak saya belum dikasih rapornya, ini sudah sampai pertengahan semester tapi saya belum dikasih rapornya. Jadi saya masukkan di situ studi kasusnya itu mengandung unsur dilema etika yaitu kasih sayang dan keadilan. Iya. Program rasa keadilan lawan rasa Muhammad Sasar rasa keadilan lawan rasa kasih. Kasihan. Iya, jangka pendek melawan jangka panjang. Berarti 2 diambil 2? Iya Bu, 2 paradigma yang kita pakai. paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Iya, karena lama mi tidak selesai. Iya. Ada. Kemudian kita pakai prinsip 2 juga berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis hasil rasa peduli. Iya. Karena mengenali nilai-nilai tentang kasih sayang terlihat Iya. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Iya. Iya. Coba ada Ibu Ibu Rosmi, tunggu dibaca juga kasusnya Ibu Rosmi ini di. Iya Bu, supaya kita bisa Ya. sepakati yang mana mau diambil. Iya. Kalau kasusnya Ibu Rosmini Jafar, dilema etika terjadi. Enggak ada kasusnya, nah kirim langsung saja ini. Ada kasus ini tentang rapat kenaikan kelas. Ada beberapa siswa tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas, di mana sebagian besar nilai akhir yang diperoleh berada di bawah KKM. Dan kehadirannya pun sangat kurang. Namun dan sikap siswa ini sangat sopan. Beberapa guru menginginkan siswa tersebut untuk tidak naik kelas, namun sebagai wali kelas
menginginkan Dia menginginkan siswa tersebut untuk diluluskan. Hal tersebut ia lakukan karena kasihan mengingat anak itu sangat sopan dan khawatir siswa tersebut akan malu dan berhenti sekolah. Selain itu, wali kelasnya pun menyampaikan bahwa siswa tersebut berasal dari keluarga yang ekonominya rendah dan mempunyai ibu yang Tidak. mengidap penyakit gangguan jiwa. Selain itu, dia juga sering mendapat bulian dari temannya. Selain itu, wali kelasnya pun menjamin bahwa dia siap untuk membimbing siswa ini untuk belajar dan siswa tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilainya yang tidak memenuhi KKM. Bagus juga ini, Bu. Iya, bagus juga. Iya. Yang terlibat wali kelas, siswa yang bersangkutan, guru-guru ke fakta yang relevan. Tepat yang relevan. Enggak masuk-masuk nih, Bu Rosmi nih. Nggak bisa mungkin. Saya bacakan juga kasus kubu. Kalau Iya, kasus kirim ke Bu Dianu supaya bisa dilihat semua. ada itu. Iya. Sembaran sih kalau saya, Bu, yang mana? Saya bacakan saja dulu kasusku. Permasalahan di akhir semester kenaikan kelas kayak tadi anunya Ibu Rosa. Iya. Dilema kita, ada murid yang tidak bisa naik kelas karena jarang masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas, tentu saja mendapat nilai kurang pada nilai sikap, nilai pengetahuan dan keterampilannya. Murid dengan berbagai permasalahan tersebut tetap harus naik kelas karena peraturan dari Dinas Pendidikan sekarang murid harus naik semua. Tentu Tetap saja kelas. murid ini kurang kemampuan. Iya, dibandingkan teman-temannya, nilai yang sangat tertentang adalah nilai kejujuran kita sebagai seorang pendidik. Bagus ini, Bu. Komplain ke sama anu. Jadi artinya di sini anak-anak tuntas tidak tuntas Harus naik. Iya, tetap harus. iya. Memang ini begitu. Sampai-sampai anak-anak saya dapatkan ini, kan saya sekolah baru. Iya. 1 semester sudah 1 semester pindah di sekolah baru. Di kelas kebetulan saya dipercayakan kelas 6. Di kelas 6 masih ada yang tidak lancar membaca. Sedangkan dulu itu anak-anak tidak tahu membaca, tidak bisa naik kelas. Iya. Tidak bisa naik kelas kan? Iya. Itu bagus ini, Bu. Jadi kita tunggu dulu Ibu Rosmini Jafar, kita sepakati yang mana. Iya Kak Bu Ros, aduh. Nggak bisa nih kayaknya masuk jaringannya. Masuk juga ini Bu Ros. Bilang tadi HP ku sudah saya simpan di atas lemari tapi masih jelek jaringannya. Di manakah kampungnya Ibu Rosmini?
Bu Andi? Bukan nggak di Belawai, Bu? Belawai? Belawai? Bilang nggak, bukan nggak di situ? Enggak Belawai tahu. karena kalau di Kalompota itu yang kurang jaringannya itu daerah Belawai. Iya, mungkin di situ. Sama Ibu Suarni. Orang Belawai juga Bu Suarni. Iya, Bisa aja mungkin dikabari lewat WhatsApp, Bu. Bagaimana ini kasus yang kita pilih yang mana, Mi? iya. Coba tunggu dicek dulu. Aduh. Bagus sih juga kasus tak, Bu. Jadi kalau saya sembarang Ji yang mana mau kita ambil. Susah. Sekarang penyakitnya orang begitu semua. Di sini juga. Bagus mungkin dibaca sampai di Ya mana, Bu? yang kasus sampai akhir yang dibaca juga yang 9 langkah yang dalam pengambilan keputusannya bagaimana. Karena masih banyak waktu ini. Iya, Bu. Kalau banyak bicara Kak langsung nuku sakit tenggorokanku. Iya, Kak, kita paksa. Nanti saya yang baca, Bu. Iya. Iya. Ya, di pengambilan dan pengujian studi kasus tak tadi. Yang 9 itu yang 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kasih sayang yang terlihat pada saat Pak Arif membantu rekannya membuat buku laporan. Oh, berarti Pak Arif yang membantu Pak Budi kerja rapornya. Iya, berinisiatif terlihat untuk bantu karena kasihan mi ini Pak Arif sama Pak Budi yang selalu ada orang tuanya ini anak walinya komplain, jadi bilang mending saya yang yang bantu kerjakan, minta izin sama Pak Budi, bagaimana kalau saya yang bantu kerjakan. Dikasih izin sama Pak Budi, dia minta bilang kirimkan maka itu anunya
kumpulan nilainya, dasar-dasar nilainya yang dijadikan acuan. Iya, Begitu. iya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang Iya, terlibat Pak. adalah Pak Arif, orang tua murid, kepala sekolah yang sudah pensiun, Pensiun, ya sampai LT, kepala sekolah dan Pak Budi sendiri. ya Pak Budi itu sendiri ya. Jadi fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini yang terjadi pada awal situasi tersebut adalah Pak Budi tidak menyelesaikan tugasnya dikarenakan Pak Budi sakit-sakitan. Hal Iya, ini terkuak pada saat orang tua murid mengadu kepada Pak Arif bahwa buku laporan selama kelas 4 belum diterima oleh beberapa murid kelas 5. Akhirnya yang terjadi adalah Pak Arif mengarahkan orang tua murid menghadap ke PLT, kepala sekolah saat itu, dan menegur guru yang bersangkutan. sehingga Iya, guru yang bersangkutan berjanji untuk segera menyelesaikannya. Namun janjinya itu tidak ditepati sehingga masalah tersebut berlarut-larut sampai kepada komplain orang tua murid. Selanjutnya pada masa yang sama sehingga Pak Arif menawarkan diri kepada Pak Budi dan kepala sekolah baru untuk membuatkan buku laporan dengan catatan Pak Budi membawa nilai kelas 4 pada saat itu. Siapa berkata apa pada siapa dan kapan mereka mengatakannya? Kepala sekolah lama menegur Pak Budi pada saat pertama orang tua murid melapor kepada Pak Arif. Dan Pak Arif menyatakan kesediaannya membuat buku laporan kepada kepala sekolah baru dan Pak Budi pada saat kedua kalinya orang tua murid melapor kepada Pak Arif. iya, Pengujian benar salah. Pada kasus tersebut tidak terjadi pelanggaran hukum. Terdapat pelanggaran kode etik. Pada kasus tersebut terdapat dua nilai, yaitu nilai kasih sayang dan nilai keadilan yang berlawanan dan harus dilalui oleh Pak Arif. Jika kasus tersebut dipublikasikan, maka saya akan merasa nyaman. Yang akan dilakukan oleh panutan saya adalah merasa bangga karena saya bisa membantu orang lain. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, kasih sayang lawan keadilan. Melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis hasil akhir, dan berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi dilema. Solusi kreatif yang mungkin dilakukan Pak Arif adalah tidak langsung menyanggupi membuat laporan, tapi menawarkan pendampingan kepada Pak Budi. Buat keputusan. Akhirnya Pak Arif mengambil keputusan untuk membantu Pak Budi menyelesaikan buku laporan yang belum selesai. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah saya mengalami kasus seperti ini, saya berharap hal ini dijadikan sebagai acuan agar kedepannya tidak lagi terjadi pada kasus yang sama. Ada juga ini daftar tugas atau checklist. anunya itu Bapak itu di? Apakah? penilaian mana? Oh, ya maksudnya ini ada semua Ji yang Iya. paradigma apakah mengandung prinsip-prinsip yang memuat 9 langkah. Oh ya, kalau ada berarti A. Kalau tidak ada TA, TAD. Tapi iya, kayaknya ada semua Bu. iya, Tidak ada Ibu Rosmini. Biar cek nanti. ya, Biar WA-nya ndak ada juga. iya. Kalau kasusnya tadi Ibu Rosmini, Tapi kalau saya kasus tak bagus juga, Bu.
Iya, dari kita saja, Bu. Atau kasus tak saja, Bu? Enggak. Ini mau paling baru. Oke, Mia, mana saja? Masalahnya Bu Rosmi ini kasusnya tidak muncul-muncul. Tunggu dibaca-baca juga nih Bu Rusmi ini, siapa tahu kan. Tidak jelas sih kulihat. Kecil Nanti sekali. iya, Iya, saya bacakan dulu Budi. Kan tadi iya, sudah kasusnya toh. iya. Lanjut. Ini. Ah, Lanjut kita ke prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Jadi dia memakai prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Dia memilihnya karena bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswanya agar tetap melanjutkan sekolah. iya. Kemudian tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Yang pertama, mengenali nilai yang saling bertentangan, nilai keadilan dan nilai rasa kasihan yang dia pilih. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Wali kelas, siswa yang bersangkutan, guru-guru, orang tua siswa, dan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, fakta yang relevan. 1. Siswa tersebut memiliki nilai akhir di bawah KKM. Kedua, kehadirannya dalam kelas sangat kurang. Yang ketiga, sikap siswa tersebut tergolong sangat sopan. Yang keempat, Iya. sebagian guru ingin agar siswa tersebut tidak naik kelas. Dilema sekali nih ini. Kemudian wali kelas. Wali Ada kelas. siswa aku dulu begini saya. Wali kelasnya menginginkan agar siswa tersebut tetap naik kelas. Dan Dikasih ini. Siswa tersebut berasal dari keluarga yang ekonominya rendah. Ya, rasa kasihan lagi nih. Ibunya siswa mengidap gangguan jiwa. Kemudian siswa tersebut sering menjadi korban bully teman-temannya. Wali kelasnya siap membimbing siswa tersebut untuk belajar. Dan siswa tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilainya dengan tugas tambahan. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan atau idol. Apakah ada aspek pelanggaran hukum? Tidak ada pelanggaran hukum. Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ada, yaitu pelanggaran integritas, nilai dan prinsip seorang pendidik. Hal ini terlihat dari wali kelas meminta siswa ini dinaikkan, padahal nilai akademiknya dan presentase kehadirannya tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ya, ada. Dalam situasi ini, wali kelas tampaknya membuat keputusan berdasarkan pertimbangan empati dan kepedulian terhadap situasi pribadi siswa. Meskipun niatnya baik, tetapi penting untuk mempertimbangkan keadilan dan konsistensi dalam penerapan kriteria peningkatan kelas. Memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan tugas tambahan adalah langkah yang positif, namun
Memastikan kebijakan peningkatan kelas tetap berlaku bagi semua siswa penting untuk menjaga integritas sistem pendidikan. Keselamatan emosional dan kesejahteraan siswa perlu diperhatikan, tetapi harus ada keseimbangan antara empati dan konsistensi dalam memberikan penilaian. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Tidak nyaman karena akan merusak nama baik pribadi dan sekolah. Apakah keputusan yang diambil oleh panutan Anda dalam situasi ini? Dalam situasi ini, panutan atau idola kami akan mempertimbangkan kesejahteraan dan posisi tersebut. Mereka bisa mencoba mencari solusi seperti memberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan tugas tambahan sambil memberikan dukungan ekstra dalam pembelajaran. Keputusan harus diperhatikan keseimbangan antara keadilan dan empati terhadap situasi pribadi dan ekonomi siswa. Apa nih yang kelima? Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut, paradigma mana yang terjadi di situasi ini? Saya lihat dua nambil, individu lawan kelompok dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ada juga saya di sini Bu, kasusku di sini hampir sama di kasusnya. Ya, Itu tidak sampai KKM-nya. Di sini apa nilai yang bertentangan, ada nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. ya, Moji sama kasusnya. Itu tentang ini ku bacakan Ki dulu nah. iya, iya, Pada akhir kegiatan tahun pelajaran sekolah mengadakan kegiatan rapat kenaikan kelas. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan rekan guru untuk membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas yang dilaporkan masing-masing wali kelas dan informasi pembelajaran dan guru dari guru mata pelajaran. Kriteria kenaikan kelas sebagai berikut. Jumlah nilai di bawah KKTP atau KKM maksimal 3 mata pelajaran, persentase kehadiran 80% dari total hari efektif, nilai sikap sekurang-kurangnya baik dan menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan serta telah mengikuti asesmen formatif dan sumatif. Kepala sekolah pun meminta dan memerintahkan kepada Dewan Guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Harus minimal KKTP atau KKM karena bila ada siswa yang tidak naik kelas dikarenakan tidak sampai nilai KKTP-nya atau KKM-nya, khawatir siswa tersebut malu tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah, dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah dan pasti sekolah akan mendapatkan teguran dari kasus tersebut. Padahal faktanya banyak sekali murid yang nilainya di bawah KKTP atau KKM, seolah-olah tidak ada ketegasan dari pihak sekolah dan menganggap penilaian yang dilakukan oleh guru sia-sia, yang ujung-ujungnya terjadi sistem tembak nilai sehingga reputasi telah dipertaruhkan. Yang kejadian sekarang ini Bu bilang banyak yang rendah nilainya iya, sekali. dikasih nilai standar KKM karena kenapa? Itu tidak ada harus sistem pemerintah sekarang kan harus naik kelas. Jadi kalau dibawa KKM nilainya otomatis tidak naik kelas. Ya, Jadi itu begitu. analisis kasus, paradigma, dilema etika, prinsip dilema etika, langkah pengambilan, pengujian keputusan. Paradigma dilema etika, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi di sini keadilan.
melawan rasa kasihan. Dilema etika terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran murid karena adanya rasa kasihan dan khawatir putus sekolah jika murid tersebut harus tinggal kelas. Eh, Prinsip dilema etika berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli dipilih karena bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid agar dapat tetap melanjutkan sekolah. Jadi ada rasa kepedulian. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Guru tidak jujur saat memberikan nilai karena mengutamakan kemanusiaan murid. Jadi kan hasilnya itu hasil nilainya tidak sesuai seharusnya dibawa KKM dikasih nilai. Jadi di situ ketidakjujuran. Yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, murid, dan masyarakat. Kumpulan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Beberapa murid memiliki nilai kurang dari KKTP atau KKM dan ketidakhadiran melebihi batas maksimal sehingga tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Kepala sekolah menginstruksikan agar guru memberikan nilai minimal KKTP dan KKM dan mengubah ketidakhadiran agar dapat naik kelas. Ketidakjujuran di situ. Iya. Pengujian benar salah. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Pengujian benar salah. B. Uji regulasi standar profesional. Ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini. Hal tersebut dapat dilihat dari guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan aturan persentase nilai akhir kenaikan kelas. Ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan dari kehadiran murid yang tidak cukup, kurangnya nilai harian, dan murid hanya datang pada saat ujian akhir kenaikan kelas berlangsung. Penguji benar salah. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, tidak ada yang salah, semuanya benar. Kepala sekolah benar dalam menginstruksikan guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran agar murid dapat naik kelas, dan kepala sekolah benar jika semua murid dinaikkan meskipun tidak sesuai dengan syarat kenaikan kelas, maka reputasi atau nama baik sekolah menjadi kurang baik di mata masyarakat. Uji publikasi. Jika keputusan saya dipublikasikan di media cetak, elektronik, atau menjadi viral di media sosial, saya merasa tidak nyaman karena akan merusak nama baik pribadi dan sekolah. Uji panutan idola. Keputusan yang akan diambil adalah memberikan nilai minimal KKTP atau KKM karena mementingkan nilai kemanusiaan murid agar tidak putus sekolah. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk melanjutkan jenjang pendidikannya sehingga wajib belajar 12 tahun tercapai dengan maksimal. Investigasi opsi trilema. Murid yang nilai rapornya dinaikkan menjadi nilai minimal KKTP atau KKM tidak diberikan begitu saja oleh guru, namun ada perlakuan khusus berupa pemberian tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh murid. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memberikan nilai sesuai KKTP atau KKM dan ketidakhadiran tidak melebihi batas maksimal. Dengan catatan murid telah diberikan tugas tambahan agar meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan murid lain. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan diambil, maka anak yang dinilainya di bawah KKTP atau KKM tetap mendapatkan nilai KKTP KKM untuk mengantisipasi anak putus sekolah apabila tidak naik kelas. Hal menarik dan tidak terduga. Hal menarik, nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak.
tak terduga akan terjadi kasus yang sama setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Jadi akan terulang lagi kalau tidak ditangani dengan baik. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Kesimpulan pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah anunya ini penilaian namanya kan. Ada sama aja tadi 9 kasus tah. Iya. Kukirimkan Ki Budi. Iya. Bagus juga ini Bu. Pada akhir kegiatan tahun pelajaran sebelum mengadakan kegiatan rapat konsultasi sekolah mengadakan pertemuan dengan rekan guru untuk membahas laporan sini. Kriteria pendidikan kelas 2 mahasiswa kelas dan kelas pembahasan 2024 pelajaran. Kelas belajar ini dari bawah maksimal 3 mata pelajaran presentasi pada 18 satu tahun universitas misalnya baik yang mengikuti asesmen formatif dan sumatif. Kepala sekolah pun meminta dan memerintahkan kepada rekan guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa tanpa terkecuali harus minimal KKM karena bila ada siswa yang tidak naik kelas dikarenakan tidak sampai nilainya, khawatir siswa tersebut malu tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah dengan peraturan pemerintah daerah. Dan kalau ini kasusnya nambil Tommy kasusnya Ibu Rosmi ini nambil Tommy tadi kasusku kapan kasus Tagah Kasus tak Bu. iya ada semua mi tak gabung Ini media ambil iya pasti sekolah akan mendapatkan teguran dari kasus tersebut. Padahal faktanya banyak sekali murid yang nilainya di bawah KKM. Seolah-olah tidak ada ketegasan dari pihak sekolah dan menganggap penilaian yang dilakukan oleh guru sia-sia. Yang ujungnya terjadi sistem tembak nilai sehingga reputasi sekolah dipertaruhkan. Iya. Kita anu saja ini saja Bu. Iya, kayaknya bagus ini karena ini masuk kasusnya Ibu Rosmi ini. Ada juga kasusku. Ada juga tak gabung nih. Dibuka nanti itu yang
halaman 28. Di yang notulen. Kita kerja minggu Bu Andi. Iya, Bu. Kirimkan ke anu tadi. Iya. Ibu Rosmini tidak ada nih anunya, kabarnya. Iya, Bu, itu kan tidak ada chatnya juga. Iya. Kayaknya ada fotonya Ibu Rosmini di sini. Karena satu kelompok Kak juga. Yang rukol kemarin. Kita saja mikirin ya, Bu. Ada Ibu Rosmini. Ada nih? Iya. Jaringanku kurang bagus, Bu. Dari tadi Kak ini berusaha untuk Iya, Bu. masuk. Ya Allah. Kirimkan Ibu Andi Ya, jadi foto tabu. oh iya, iya, siap. Wait. Ibu
Bu Melinda kisah aja Bu di. Melinda titik A. Melinda. Bu Rosmini Japar. eh Kalau tak kasih masuk mungkin PP tak ibu. PP-nya ada. juga Rosmini. Oh, ya Bu. Ya di. Jadi 3 di situ. Iya, karena lain juga PP-nya ibu. Ada ganunya nu. Fotonya Pak Arsyad. Jadi jangan dikasih masih Bu. Pak tidak muat muat sih. Di jangan di. Kita akan enggak muat kan? Tampaknya. Tunggu dulu saya atur dulu. Bisa jika pang diatur. Di sini. Kalau namanya mungkin bisa dibawanya. Iya. Supaya nambil. Oke. Ini bisa dikasih turun-turun. Ada ini juga fotonya Ibu Rosmini nak kirimkan ke Bu Andi. Anu Bu Pak Arsyad. Pak Arsyad nih. Tapi Ibu Rosmini. Wah cantik pegah. Ya Bu. Coba kita kirim fotonya PP tak. Oh, ya. Bentar saya cari dulu Budi. Ye. Nih bentar. SD berapa nih Bu Ros?
Nggak bisa pula saya nuku di. Iya, coba Garek saya masukin dari sini Garek. Nggak ada pokok. Bisa di sini. Tunggu dulu. Saya ganti anunya. Ya, Iya. siapa nama lengkapnya ini Pak Arsyad, Bu? Muhammad Arsyad. Ya, Ya, mu Arsyad. Oh, seding ya. Mu Arsyad. Tunggu dulu, Bu. Mana? Aku cari kan. ah, Pak Arsyad. Siapa Bu? Anunya apa titelnya Pak Arsyad? Itu yang nama kelompoknya, Bu. Terlupakan mengganti yang di bagian atas. Kelompok 2. Iya, Kelompok 2 Bu di. iya, Bu. Udah nih Bu. Ada tadi juga di situ Bu Andi yang di bagian belakang yang sebelum terima kasih. Ada kulihat di situ. Notulin. Ya, Min. Hapus saja, Min. Iya.
Mana Bu Ros? Oh, RZD. Fotonya Bu. Eskom MPD. Apa titel tak Bu? Bu Melinda. Titel Unmit Amit yuk. SPD. Ibu Ros. Sama Bu, SPD juga. Perhatian Bapak Ibu, waktunya sudah sampai ya. Silakan masuk di main room. Nanti Ya. dilanjut Ibu. Langsung saja ditinggal gambarnya ya. Ya. Baik Kak. Ya Pak. Assalamualaikum.